Bayangkan sebuah tanaman liar yang sering kita anggap sebagai gulma, tumbuh di pinggir jalan, kebun, bahkan lahan kosong. Banyak orang mencabut dan membuangnya begitu saja. Padahal, di balik tampilannya yang sederhana, akar tanaman ini menyimpan potensi pengobatan yang sudah dikenal sejak ratusan tahun lalu dalam pengobatan tradisional Nusantara maupun pengobatan Timur. Tanaman itu adalah alang-alang. Lebih tepatnya, akar alang-alang. Di video ini kita akan membahas tuntas 10 khasiat dan manfaat akar alang-alang untuk kesehatan dan pengobatan alami, lengkap dengan kandungan, cara pengolahan, dosis, hingga perhatian khusus yang wajib diketahui sebelum menggunakannya. Akar alang-alang telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional sebagai bahan herbal alami untuk membantu berbagai masalah kesehatan, mulai dari gangguan saluran kemih hingga membantu menurunkan panas dalam. Namun, apa sebenarnya yang membuat akar alang-alang begitu berkhasiat? Jawabannya terletak pada kandungan senyawa aktif di dalamnya. Akar alang-alang diketahui mengandung berbagai senyawa bioaktif yang berperan penting bagi kesehatan tubuh. Beberapa kandungan utamanya antara lain adalah manitol, saponin, flavonoid, tanin, alkaloid, triterpenoid, serta mineral seperti kalium dan silika alami. Manitol berperan sebagai diuretik alami yang membantu meningkatkan produksi urin. Flavonoid dan tanin dikenal sebagai antioksidan yang membantu melawan radikal bebas dan peradangan. Saponin memiliki sifat antibakteri dan antiinflamasi. Sementara alkaloid berkontribusi terhadap efek farmakologis pada sistem tubuh. Kombinasi kandungan inilah yang membuat akar alang-alang memiliki spektrum manfaat yang cukup luas. Manfaat pertama akar alang-alang yang paling terkenal adalah membantu melancarkan saluran kemih dan menjaga kesehatan ginjal. Kandungan manitol dan kalium dalam akar alang-alang berperan sebagai diuretik alami, membantu meningkatkan volume urin, sehingga membantu proses pembuangan racun dan sisa metabolisme dari dalam tubuh. Dalam pengobatan tradisional, rebusan akar alang-alang sering digunakan untuk membantu mengatasi anyang-anyangan, kencing tidak lancar, hingga membantu meringankan infeksi saluran kemih ringan. Manfaat kedua adalah membantu menurunkan panas dalam dan demam. Akar alang-alang memiliki sifat pendingin alami, atau dikenal sebagai efek antipiretik tradisional. Kandungan flavonoid dan senyawa fenolik di dalamnya membantu meredakan peradangan dan menurunkan suhu tubuh secara alami. Karena itulah, sejak dulu akar alang-alang sering direbus dan airnya diminum saat tubuh terasa panas, sariawan, atau tenggorokan kering. Manfaat ketiga, akar alang-alang dikenal membantu menghentikan pendarahan ringan. Dalam pengobatan tradisional, akar alang-alang digunakan untuk membantu meredakan mimisan, buang air kecil berdarah, atau pendarahan ringan akibat panas dalam. Efek ini diduga berasal dari kandungan tanin yang memiliki sifat astringen, membantu menyempitkan pembuluh darah kecil dan mempercepat proses penghentian perdarahan. Manfaat keempat adalah membantu menjaga kesehatan hati. Beberapa penelitian awal menunjukkan bahwa ekstrak akar alang-alang memiliki aktivitas antioksidan yang dapat membantu melindungi sel-sel hati dari kerusakan akibat radikal bebas. Flavonoid dan triterpenoid di dalamnya berperan dalam membantu proses detoksifikasi alami hati, sehingga membantu menjaga fungsi organ hati tetap optimal. Manfaat kelima, akar alang-alang berpotensi membantu menurunkan tekanan darah. Kandungan kalium di dalam akar alang-alang membantu menyeimbangkan cairan dan elektrolit dalam tubuh, serta membantu relaksasi pembuluh darah. Dengan aliran darah yang lebih lancar, tekanan darah dapat lebih terkontrol, terutama pada penderita hipertensi ringan yang juga menerapkan pola hidup sehat. Manfaat keenam adalah membantu meredakan peradangan. Kandungan flavonoid dan saponin dalam akar alang-alang memiliki sifat antiinflamasi alami. Senyawa ini membantu menekan respons peradangan dalam tubuh, sehingga berpotensi membantu meredakan nyeri sendi ringan, peradangan saluran kemih, hingga peradangan akibat infeksi ringan. Manfaat ketujuh,
Akar alang-alang dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Aktivitas antioksidan dari senyawa fenolik dan flavonoid membantu melindungi sel-sel tubuh dari stres oksidatif. Dengan berkurangnya kerusakan sel akibat radikal bebas, sistem imun dapat bekerja lebih optimal dalam melawan penyakit. Manfaat ke-8 adalah membantu mengatasi panas dalam yang disertai sariawan dan gusi berdarah. Dalam praktik pengobatan tradisional, air rebusan akar alang-alang sering dikombinasikan dengan bahan herbal lain untuk membantu meredakan sariawan, gusi bengkak, dan mulut kering. Efek pendingin dan antiinflamasi dari akar alang-alang menjadi kunci manfaat ini. Manfaat ke-9, akar alang-alang berpotensi membantu mengontrol kadar gula darah. Beberapa penelitian praklinis menunjukkan bahwa ekstrak alang-alang memiliki efek hipoglikemik ringan, yang membantu meningkatkan sensitivitas insulin dan mengontrol lonjakan gula darah. Meski demikian, manfaat ini masih memerlukan penelitian lanjutan pada manusia dan tidak boleh dijadikan pengganti obat medis. Manfaat ke-10 adalah membantu proses detoksifikasi tubuh secara alami. Dengan efek diuretik dan antioksidan yang dimilikinya, akar alang-alang membantu tubuh membuang zat-zat sisa metabolisme melalui urin, sekaligus melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat toksin. Lalu, bagaimana cara mengolah akar alang-alang agar manfaatnya bisa diperoleh secara optimal? Cara paling umum dan aman adalah dengan direbus. Akar alang-alang segar dibersihkan dari tanah dan kotoran, lalu dicuci hingga benar-benar bersih. Setelah itu, akar dipotong-potong agar senyawa aktifnya lebih mudah terekstraksi saat direbus. Rebus sekitar 30 hingga 50 gram akar alang-alang segar dengan 600 hingga 500 ml air hingga tersisa sekitar setengahnya. Air rebusan inilah yang diminum. Untuk penggunaan kering, akar alang-alang dapat dijemur hingga benar-benar kering, lalu disimpan dalam wadah tertutup. Akar kering direbus sekitar 10 hingga 20 gram dengan 500 ml air. Cara ini lebih praktis untuk penyimpanan jangka panjang. Oh iya Sobat Sehat, kabar baiknya sekarang, kamu sudah bisa mendapatkan produk akar alang-alang dalam bentuk teh celup, kapsul, bubuk ekstrak, akar alang-alang kering dan segar, hingga bibit akar alang-alang. Caranya kamu bisa pesan via online dengan cara klik keranjang lihat produk di pojok kiri bawah video ini, atau klik selengkapnya di bawah judul video ini, dan check out di link produk yang sudah kamu sematkan di deskripsi video ini. Oke Sobat Sehat, next kita lanjut bahas dosis dan cara penggunaan akar alang-alang agar tetap aman. Untuk dewasa, air rebusan akar alang-alang dapat diminum 1 hingga 2 kali sehari, masing-masing sekitar 150 hingga 200 ml. Penggunaan sebaiknya tidak dilakukan terus-menerus dalam jangka panjang tanpa jeda. Dianjurkan digunakan selama 5 hingga 7 hari, kemudian dihentikan sementara untuk melihat respons tubuh. Meski alami, akar alang-alang tetap memiliki pantangan dan perhatian khusus. Orang dengan tekanan darah rendah sebaiknya berhati-hati, karena efek diuretik dan relaksasi pembuluh darah dapat memperburuk hipotensi. Penderita gangguan ginjal berat juga sebaiknya berkonsultasi dengan dokter sebelum menggunakan akar alang-alang. Ibu hamil dan menyusui tidak dianjurkan mengonsumsi ramuan ini tanpa pengawasan dokter, karena belum cukup data keamanan. Selain itu, jika sedang mengonsumsi obat diuretik atau obat tekanan darah, penggunaan akar alang-alang sebaiknya tidak dilakukan bersamaan tanpa konsultasi dengan dokter. Menariknya, tanaman alang-alang sangat mudah dibudidayakan di halaman rumah. Tanaman ini tumbuh subur di tanah gembur hingga tanah kering, bahkan di lahan kurang subur sekalipun. Alang-alang dapat diperbanyak melalui rimpang atau potongan akar yang ditanam langsung ke tanah. Cukup tanam rimpang pada kedalaman sekitar 5 hingga 10 cm, siram secukupnya, dan biarkan terkena sinar matahari. Dalam waktu beberapa minggu, tunas baru akan muncul. Perawatan tanaman ini sangat minimal, namun perlu dikendalikan agar tidak menyebar terlalu luas karena sifatnya yang invasif.
Sebagai penutup, akar alang-alang adalah contoh nyata bahwa alam menyediakan banyak solusi kesehatan yang sering kita abaikan. Dengan pemahaman yang tepat, cara pengolahan yang benar, serta penggunaan yang bijak, akar alang-alang dapat menjadi salah satu pilihan herbal alami untuk membantu menjaga kesehatan tubuh. Namun perlu diingat, pengobatan herbal bersifat pendukung, bukan pengganti pengobatan medis. Selalu dengarkan sinyal tubuh dan jangan ragu berkonsultasi dengan dokter bila memiliki kondisi medis tertentu. Jika kamu merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang tahu bahwa tanaman sederhana di sekitar kita bisa menyimpan manfaat luar biasa untuk kesehatan. Buat kamu yang penasaran dengan tanaman obat dan pengobatan herbal lainnya, silahkan klik playlist pengobatan herbal alami di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.